Oke, kalau kalau kita bicara RPS-nya, itu kita akan bicara mengenai model-model dasar BIM gitu ya. Nah, mungkin kalau untuk yang malam hari ini, mungkin karena cuacanya juga nggak mendukung nih. Oke, memang di tempat saya hujan nih, jadi agak ini mudah-mudahan sinyalnya lancar ya. Ya, jadi, pertemuan malam hari ini kita akan membahas mengenai pemodelan struktur dasar, tapi menggunakan BIM gitu ya. BIM-nya yang digunakan adalah, Tekla gitu ya. Saya ingin nanya, ada yang udah download belum? Mudah-mudahan udah sambil download. Ada yang udah ada di laptopnya? Belum? Apa sambil lihat aja? Ya cuman di sini nggak ada apa, nggak ada untuk merekaman ya, jadi saya agak-agak kesulitan gitu ya. Tapi kita coba aja jadi, malam hari ini oke sebentar saya coba, karena ini tadi saya coba kalau tagline-nya saja ini, apa namanya, agak error ya. Nah oke, tapi saya nggak bisa tahu kalau misalnya ada yang, apa namanya, ada yang mau bertanya. Oke, kira-kira udah terlihat belum ya di layarnya? Udah ya? Oke, jadi kita akan sebenarnya saya akan review lah, modul yang sesuai pertemuan kemarin sebenarnya. Jadi kita masih di user interface, tapi setelah itu mungkin menggunakan model-model dasar gitu ya. Oke, jadi, harapan saya sebenarnya kalian juga punya software-nya, jadi sekaligus di-trial aja, dicoba gitu ya. Jadi kita sambil sama-sama gitu. Tapi kalaupun, kalian misalnya, apa namanya, punya software yang lain cuman agak berbeda sih. Maksud saya gini, sebenarnya saya agak-agak ini sama sama prodi ya, memang harus Tekla gitu, karena memang jujur aja ini hanya yang trial saja gitu ya, kalau yang saya punya gitu ya. Sementara kalau yang Revit saya ada gitu ya. Tapi memang, karena untuk kesamaan, apa namanya, kesamaan di prodi, jadi kita menggunakannya Tekla. Jadi harapan saya, kalaupun yang belum download, silakan download aja ya, masuk ke, webnya Tekla. Kalau misalnya kalian mau mau beli juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kalian, mau trial ya nggak apa-apa gitu, trial download gitu. Jadi harapan saya kalian punya, terus kemudian kalian apa, kalian coba gitu ya. Ya syukur-syukur maksudnya sambil kuliah ya kalian sambil coba-coba, tapi kalau misalnya masih mau lihat saja ya silakan gitu. Jadi harapan saya mungkin 2 minggu lagi ya akan kita coba lagi untuk, proses pembuatan, BIM yang lain begitu ya. Oke, eee, jadi ini sebelum masuk ke tutorialnya lah. Nah ini sebenarnya kalau kalian buka, ini saya langsung buka ya, jadi nggak dari awal, saya langsung buka, ini sebenarnya tampilan dari si tagline-nya, gitu ya. Kalau dari user interface-nya, dibandingkan dengan beberapa software 3D lain yang mungkin kalian ada yang sudah pernah coba, ya mungkin sebenarnya agak-agak mirip begitu ya, tapi mungkin yang sekarang, software yang makin ke sekarang tuh banyak yang, toolbar-toolbar di bagian atasnya, tapi sudah berbentuk ini ya, udah berbentuk apa namanya, ada icon-iconnya gitu. Jadi memudahkan kita kalau misalnya, kita ingin memilih. Kemudian juga ada beberapa keterangan yang mungkin kalau belum familiar penggunaannya, kita juga, bisa mengetahui gitu ya. Jadi, oh ini sebenarnya toolbar untuk apa gitu ya. Jadi kalau secara overview kalian sebenarnya juga bisa 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 dari mana saja ya. Jadi maksudnya di sini open banget kalau Tekla. Jadi kalian bisa belajar dari mana saja. Jadi saya hanya lebih ke dasar-dasarnya saja, kalau mau lebih advance silahkan, pelajari lebih lanjut. Oke, jadi kalau dari sisi toolbar kita bisa ngelihat nih ada
ada yang bagian atas, ada yang bagian kanan, kemudian ada yang bagian bawah gitu ya. Nah, bagian kiri mungkin saya mulai dari sebelah kiri, di sini kalian bisa lihat menunya. Menunya di sini banyak seperti di umumnya di office saja gitu ya. Jadi ada save as, new, dan segala macam. Kemudian nanti kita bisa impor ekspor ke file-file lain gitu ya. Bahkan ini sebenarnya Tekla bisa open BIM gitu ya. Jadi kita bisa ekspor ke yang lain gitu ya. Misalnya kita masuk ke bagian yang kita kasih landscape-nya gitu ya, atau bisa dihias gitu, atau di-rendering di bagian yang lainnya, di software yang lainnya itu bisa gitu dengan 3D yang sudah kita punya. Jadi ada beberapa item-item settingan awal ada di posisi menu ini gitu ya. Kalau kalian cek klik yang birunya. Tapi kalau di sini yang ingin saya sampaikan sebenarnya menu-menunya sama ya sedikit dari yang lain. Yang paling penting adalah di bagian settingnya sini gitu ya. Jadi setting di sini kalian klik saja, kalian cek optionnya. Nah, ini banyak ya, ada banyak hal yang bisa dilihat di sini, bisa dirubah. Tapi yang saya ingin informasikan adalah di bagian unitnya. Oke, di sini secara default-nya itu milimeter ya. Jadi nanti itu yang paling penting, apakah kita maunya masukkan meter atau milimeter. Jadi secara by default itu di milimeter. Jadi kalau kita masukkan, oke, jaraknya 1 meter ya berarti ingat 1000 gitu ya. Ya di sini settingannya yang milimeter, kalau kalian ingin ganti ya silahkan gitu, tapi saya akan masih coba di settingan awalnya. Jadi nggak saya rubah-rubah begitu ya. Oke, kemudian di bagian atas sebenarnya ini ada banyak ya toolbar-toolbarnya, ada bagian steel gitu ya, kalau misalnya kita ingin ya mau bikin kolom, tapi kolomnya materialnya baja gitu ya, karena di Tekla plusnya adalah bahwa kita profilnya sudah lengkap ya, walaupun itu tergantung dari environment-nya. Kalau mau download kan environment-nya banyak tuh kalau waktu kalian pilih di awal gitu ya, ada bisa beda-beda gitu ya. Jadi mungkin agak kalian pilih yang environment-nya US gitu ya, itu jadi kita profil-profil bajanya tuh ngikutin dari standar Amerika gitu ya. Jadi bukan ke JIS. Memang kita kalau sekarang itu lebih banyak, SNI-nya juga, SNI baja, SNI beton itu mengacu ke Amerika gitu. Jadi kalau misalnya environment-nya di Tekla kalian, cari yang, US saja gitu ya. Ini ada kolom, ada kita bikin beam, ada platnya gitu ya, ada bolt, baut, kemudian ada las gitu ya. Nanti mungkin, next kita akan pelajari lah ya. Kemudian ada item-item lain gitu ya. Kemudian di bagian kanan ini sebenarnya kalian bisa klik di atasnya sini gitu ya. Nah, ini ada bagian beton, konkrit gitu ya. Ini sebenarnya kalau layarnya lebih panjang nih bisa agak terlihat lebih besar ya. Jadi ini ada kayak garis birunya itu yang menyatakan bahwa ini di bagian sini gitu ya. Ini ada steelnya, kemudian ada konkrit, ini ada beton, kemudian ada rebar gitu ya, kalau misalnya bikin tulangannya. Kemudian ada, kalian sambil cek sendiri ya, ini ada edit ya, kalau kita mau ada chamfer, kalau mau ada sundutan gitu ya, dihilangkan sebagian gitu ya. Kemudian kalau poligon kita bikin, nah seperti ini nih kalau digambar nih cut object. Jadi kita punya objek, kemudian kita ada yang kita hilangkan gitu ya. Misalnya kita custom gitu ya, nah itu juga bisa. Kemudian yang perlu di-setting juga bagian view kita, tampaknya seperti apa. Jadi kalau di sini nggak otomatis ya, jadi kalau beberapa software seperti kalau yang Revit dan lain-lain itu sebenarnya section-nya udah langsung ada gitu ya. Kalau di sini lebih kalian mesti bikin-bikin dulu gitu ya, jadi mau bikin potongan atau denah gitu ya, nah itu di bagian grid yang mana gitu, karena di sini by default munculnya hanya bagian 3D-nya gitu ya, langsung 3D-nya saja begitu ya. Kemudian ada drawing report kalau kita nanti bikin, gambar ya, output-nya di gambar nanti ada bikin sebenarnya kita bikin gambar, kemudian nanti gambarnya bisa dimasukkan sesuai dengan ukuran-ukuran kertasnya lah intinya gitu. Kemudian nanti kita bisa manage, hierarkinya atau organizer
building hierarki itu maksudnya kayak yang mana yang, agak terlihat lebih lebih menonjol gitu ya. Nah, ini sebenarnya hierarki building-nya apakah kita mau side-nya dulu gitu ya, jadi bagian denah paling luarnya dulu gitu ya, atau misalnya di potongannya atau lantainya, jadi yang mana yang lebih terlihat lebih lebih nyata begitu ya, atau ada yang lain yang lebih ke samar-samar gitu ya, atau garisnya lebih tipis gitu ya. Kemudian ada analisis dan desain, ya mungkin kalau di sini walaupun saya belum pernah coba banget ya, karena kita biasanya kalau yang struktur udah murni pakainya e-tabs atau SAP ya. Ternyata di sini juga bisa kita, membuat, grup, apa namanya, seperti beban-bebannya, tapi memang nggak bisa langsung dihitung ya. Jadi output-nya struktur analisisnya itu juga nggak bisa langsung sebenarnya. Jadi gaya-gayanya dibuat, nanti mungkin bisa di-convert lagi gitu ya. Nah, ini mungkin saya belum belajar lebih lanjut karena memang software-nya biasanya saya menggunakan yang lain, gitu ya. Kemudian ini ada add-on lah ya, additional gitu, ada Tekla fabrikasi gitu ya. Kemudian ada yang lain, nah ini sebenarnya belum belum terlalu banyak saya ini ya, saya gunakan gitu ya. Jadi sebenarnya banyak juga kalau misalnya ada yang MEP dan lain-lain itu juga ada add-on-nya, jadi bisa muncul di sini. Nah, itu mungkin kalau misalnya kalian punya software-nya connect ke si developer-nya ya mungkin bisa menggunakan yang lebih ini, karena ini saya hanya trial saja, jadi mungkin nggak bisa menggunakan beberapa fiturnya secara lebih jelas gitu ya. Nah, ini yang ada di bagian atas toolbar-nya ya, jadi kita tinggal, pilih, kemudian nanti tinggal kita klik di posisinya begitu ya. Kemudian ini ada yang di sebelah kanan itu juga nggak kalah penting di bagian sini ya. Jadi ada apakah ini bisa terlihat atau enggak sih panelnya gitu ya. Kalau di sini kan langsung kalau kita klik baru muncul gitu ya. Nah, ini jadi ada beberapa settingan gitu ya. Kemudian ada kalau ingin masih, aduh instrukturnya tuh seperti apa, maksudnya ini komennya untuk apa ya? Ya, kalian bisa sambil belajar di situ gitu ya. Kemudian ini ada beberapa kolaborasi dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting di sini yang kanan itu adalah kita bisa lihat ininya, nanti mungkin kalau, sambungan-sambungan atau ada bagian-bagian lain kita mau setting-setting juga masuk di komponen gitu ya. Kemudian yang sering kita gunakan nanti adalah properties gitu ya. Jadi kita setting-setting apa yang ingin kita buat itu di properties, memunculkannya tadi diklik atau misalnya di ini, di close seperti itu. Oke, itu yang toolbar di sebelah kanan juga ada, gitu ya. Kemudian kalau untuk yang bawah itu lebih ke pick-pick ya. Jadi maksudnya apakah kita mau ngambil atau menseleksi dari keseluruhannya atau beberapa poinnya saja, atau misalnya di surface-nya saja. Jadi kan kalau udah modelnya udah mulai kompleks, kita nggak kliknya agak susah gitu ya. Apakah mau kita ambil yang bagian depannya saja gitu ya, atau part-part tertentunya gitu ya. Jadi kita bisa seleksinya bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian, ini seleksi saja, kemudian yang di bagian kanan ini, ya mirip-mirip di AutoCAD ya, kalau kalian cek di sini ada snap point dan lain-lain gitu ya. Jadi ini banyak seperti AutoCAD lah gitu ya, walaupun AutoCAD kan kita juga bisa pakai keyword ya, tapi kalau di sini udah langsung disediakan, seperti itu. Oke, ada yang mau tanya dulu? Masih di bagian awal, oke? Nggak ada, lanjut aja sambil dicoba, oke? Oke, silakan loh, ada yang mau tanya? Nggak ada? Oke, jadi saya kasih kasih informasi ini, kalian tapi tetap coba coba sendiri ya, kalau misalnya memang belum ada software-nya gitu ya. Oke, kemudian, hal yang pertama kalau di Tekla, yang harus kita lakukan adalah kita mau nyeting grid-nya gitu, karena kita menaruh,
material atau elemennya lah gitu ya. Itu mesti di dalam grid sebenarnya ini yang, materi yang pertemuan sebelumnya ya. Jadi bagaimana hal utama, walaupun kalau di software-software lain biasanya grid-nya belakangan juga nggak apa-apa gitu ya, jadi udah ada langsung settingan grid-nya gitu ya. Oke, kalau di sini grid-nya harus di awal gitu ya, harus kalian setting dulu gitu ya. Nah, misalkan ini adalah tampilan awal ya, tapi sebelum itu saya ingatkan ke kalian, oke jadi kalau di mouse tuh ada beberapa shortcut-nya lah, jadi kalau misalnya ini saya zoom in, zoom out tuh, kalian pakainya tuh yang mouse yang bagian tengah ya, scroll wheel-nya ya. Nah gitu, sementara kalau untuk, ini sebenarnya kan 3D ya, jadi 3D itu bisa di-pen juga, jadi kalian tahan, rodanya gitu ya, yang wheel-nya itu kalian klik, kalian geser kanan kiri bisa gitu ya. Sementara kalau untuk puter-puter mungkin agak berbeda ya sama Revit ya, jadi pencetnya Shift atau Control, kalau di sini pencetnya Control gitu. Jadi kalau kontrol kemudian kalian putar, nah seperti itu gitu ya. Jadi itulah yang agak-agak membedakan lah, dibanding yang lain. Kalau kita mencet Shift malah jatuhnya gini ya, jadi pen juga gitu ya, sama seperti kita menggerakkan, mengklik ya bagian tengah dari si mouse, kemudian dia jadi pen. Oke, langkah pertama sebenarnya yang grid, yang sebelum ini sebenarnya hanya review lagi yang sebelumnya. Jadi grid ini harus, kita sesuaikan ya, sesuaikan dengan gambar, apa namanya, bangunan atau desain 3D yang akan kita buat gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah nih saya ingin membuat ya, pembuatan grid gitu ya, sumbunya ada 3 saja, A, B, C dengan spasi, 5 meter ya. Kemudian ini, sumbu Y-nya juga sama, kemudian kalau untuk sumbu Z-nya ada -1000, 0, 4000, 8000, atau 10.000. Ini meter berarti 4 meter, 8 meter, 10 meter gitu ya. Oke, maka kalau di grade kalian perlu, mengaturnya dulu gitu ya. Kalian klik kanan, kalian akan langsung muncul nih si propertiesnya. Nah, kita perlu menyesuaikan si koordinatnya nih. Jadi koordinatnya tuh, di sini ada beberapa hal yang perlu dipahamin ya. Jadi kalau di sini tulisannya 00 itu grade yang awalnya nih. Jadi kalau saya zoom, ini 00-nya nih. Jadi inputnya adalah berbentuk koordinat gitu. Jadi ini ada di titik 00, kemudian ada 5 di sini definisinya ya. Oke, jadi ada 5 grid. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini di awalnya 0 nih, jadi 0, habis itu setelah 0 ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi ada 6 garis untuk, sumbu X-nya, kemudian sumbu Y-nya juga sama. Jadi kalau kita ini bacanya 5 kali ini, ya 5 kalau pakai yang tanda bintang itu, jadi 5 kali 7.207,2. Kalau kita ganti 7.000 ya berarti nanti kemudian kita klik modify, dia akan berubah gitu ya. Jadi masing-masing ini jaraknya 7.000 gitu ya. Terus kalau angka 5-nya ini itu adalah jumlah tadi grid-nya. Kalau kita kurangi misalnya katakanlah kita tadi kan kita ingin membuatnya hanya 3 saja gitu ya. Berarti misalkan kita klik 2 gitu ya. Nah, jadi artinya hanya ada, 2 garis setelah garis yang 0 gitu ya. Oke. Kemudian jaraknya 5.000 ya, kita tinggal ganti 5.000 gitu ya. Oke, modify. Oke, ini jaraknya adalah 5.000, kemudian untuk Y-nya juga sama, ini juga 5.000 gitu ya. Di sini saya 2 nih, ini ganti 5.000. Oke, gitu ya, misalkan gitu ya. Ya, tapi di sini oke, saya buat mungkin lebih banyak gitu ya. Ini hanya sampel saja gitu ya, jadi nanti bisa terlihat sambil coba-coba ya. Katakanlah seperti ini gitu ya.
Oke, kemudian ini adalah levelnya, levelnya apakah di 00, kemudian ini penamaannya, ini penamaannya. Ini X-nya namanya 1, 2, 3, dan seterusnya, ini A, B, C, D, E, F gitu ya. Kemudian ini levelnya kalau kita kan pengen bikin pondasi di -1000 ya. Di sini -1000, kita lihat spasi. Ini untuk level Z-nya ya 0, 4000. Di sini saya ketik 4000. Kemudian di sini ada 8000. Gitu ya. Kemudian spasi lagi 10.000 gitu ya. Oke, ini Z memang nggak terlihat ya, jadi nanti terlihatnya kalau misalnya udah ada view-nya gitu ya. Nah, di sini adalah labelnya, berarti yang Z-nya itu ya samakan saja. Ini tadi levelnya -1000 gitu ya. Spasi 0, spasi 4000, spasi plus 8000, spasi plus 10.000. Oke, kita klik. Kemudian kalau untuk yang XY-nya katakanlah kita mau nambah lagi di sini grid-nya lagi ya, berarti tinggal spasi lagi gitu ya. Spasi jaraknya berapa? Katakanlah saya mau ngasih 1 grid lagi gitu ya. Jaraknya 2 meter, 2 meter kalau dalam mili adalah 2000. Oke, kita klik, nah ini ada yang 2000 gitu ya. Jadi begitu juga sama die-nya, kita spasi lagi, kita mau nambah 1 grid, tambah 3000 gitu ya. Kalau mau dikalikan ya berarti tinggal 2 kali gitu ya. Saya delete. Oke, ini kembali ke awal. Oke. Sini ada yang mau tanya dulu nggak? Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan jelas ya. Ini di layar kalian masih terlihat kan ya? Saya ya? Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, ini silahkan kalian sambil coba ya. Jadi nikmatin aja ya, sambil nikmatin. Oke, kemudian ini working area-nya ya. Jadi 3D-nya ini katakanlah grid kalian lebih dari itu ya. Ini yang tampil nih sebenarnya hanya sekotak ini gitu ya. Misalnya katakanlah grid-nya ini lebih banyak dari ini gitu ya. Nah, ini nggak kelihatan ya. Sebenarnya kita juga bisa menyesuaikan ya. Nah, ini kita berarti menyesuaikan tuh. Klik kanan saja, ya, kalian klik di situ gitu ya. Oke, nah ini kalau kembali lagi ke grid. Nah, ini untuk grid ya. Jadi grid harusnya gitu saja. Jadi kalian harus sesuaikan dengan gambarnya gitu ya. Jadi penulisannya segala macam gitu ya. Oke. Gridnya harus ada. Nah, kemudian nah ini sebenarnya masuk di view-nya nih. Oke, saya buat view-nya dulu ya. Jadi kalau di sini kelihatan view kita tuh 3D walaupun kita bisa putar-putar ya. Jadi kayak bisa ngelihat dari arah depannya gitu juga bisa sebenarnya gitu ya. Misal kita arah X-nya gitu juga bisa ya. Jadi arah Y juga bisa atau Z-nya juga bisa gitu ya. Nah, jadi bisa bisa macam-macam gitu ya. Oke, jadi kalau saya kembalikan lagi seperti ini begitu ya. Kita bisa juga bikin potongannya dari klik view. Di sini view list-nya sebenarnya tuh hanya ada ini aja, view 3D. Jadi kalian bisa buat misalnya saya mau lihat di potongan A-nya gitu ya, atau di bagian sini karena kan bisa fungsinya adalah kalau kalian membuat potongan atau membuat tampak begitu ya. Jadi kalian klik, mungkin saya ulang, kalian klik along grid lines gitu ya. Kalau di sini harus create gitu ya. Jadi kita klik itu ya, apakah kita mau ada di misalnya katakanlah di grid 1 atau di grid E, di grid D gitu ya, kita tinggal masukkan lagi gitu ya. Jadi misalnya katakanlah di grid 1 saya masukkan di sini gitu ya. Kemudian ada lagi, ini untuk potongannya, kemudian nanti misalnya sebagai contoh,
di grid A saya masukkan gitu ya, kemudian ada juga ini untuk denahnya gitu ya. Nah, misalnya di plan 0 begitu ya, jadi bisa kita masukkan semua gitu ya. Ini oke, gitu ya. Oke, jadi kita sebenarnya punya banyak list gitu ya. Kemudian kalau sininya sudah muncul ya baru kita bisa sebenarnya enak beberapa beberapa gambar gitu ya. Misalnya kita oke, jadi kalau misalnya kita add setting di sini, kita bisa langsung terlihat di plan-plan lainnya gitu ya. Jadi di sini ada potongan di grid grid ini denahnya ya, plan 0 gitu ya. Ini kan sesuai elevasinya nih denah. Kemudian ini ada grid-nya juga gitu ya. Sebenarnya ini bisa tinggal diklik aja gitu ya. Jadi apakah kalian tetap hanya mau satu atau banyak juga bisa sambil dilihat begitu ya. Oke, jadi itu untuk gambarannya, untuk pembuatan grid seperti itu ya. Kemudian jangan lupa kalau setelah misalnya kita habis klik apapun gitu ya, kalian mau escape-nya juga bisa atau kalian di sini klik kanan intro, kalian sudah bisa kembali ke model dasarnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke yang eee, pertemuan yang minggu minggu ini gitu ya. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan beberapa model dasar ya, model dasar yang mungkin kalian bisa gunakan gitu ya. Misalnya yang pertama kita diminta membuat pondasi gitu ya. Nah ini kita ngomongin beton semua. Pondasi ukurannya 1200 ini kedalamannya 1000, kemudian tebalnya 250 gitu ya. Kemudian nanti bisa jadi kalau di lapangan kan modelnya banyak ya, jenis pondasinya banyak misalnya gitu ya, nggak cuma satu jenis, ada jenis lainnya ukurannya misalnya yang lebih kecil 1000 gitu ya, kedalamannya juga sama tapi tebalnya beda gitu ya. Oke, jadi kita coba untuk, membuat gitu ya. Jadi caranya adalah kalian sebenarnya klik di bagian sini, bagian atas gitu ya. Kalau steel berarti ini konkrit ya, kita pilih konkrit ya. Karena, kita ingin membuat pondasi beton. Pondasi kalian bisa cek di klik di sini nih, footing ada 2 jenis, ada yang strip gitu ya, kalau pondasinya menerus ya. Kemudian kalau persatu-satuan gitu ya, pondasi tapak gitu ya, kalian bisa klik pad footing-nya gitu ya. Nah, kalau di sini pad footing-nya, kita harus sesuaikan dulu nih ya, sesuaikan namanya apa gitu. Ini nama ini boleh kalian setting gitu ya, bisa diklik, pakai nama apapun gitu yang memudahkan kalian, katakanlah saya ini pondasi E1 misalnya gitu ya. Tadi kita ukurannya di 1200, tinggal ganti saja 1200 kali 1200. Kemudian ini materialnya apa yang digunakan, di sini konkrit, undefined. Nah, kalau kalian udah punya mutu beton tertentu gitu ya, kalian bisa gunakan lah, bisa pilih salah satu gitu ya. Kalau beton, di sini ada beberapa mutu beton nih, gitu ya. Jadi bisa kalian gunakan begitu. Jadi misalnya beton C20 atau misalnya C25 gitu ya. Jadi kalau di sini sebenarnya keterangannya adalah, kalau kita C20 nih sebenarnya adalah untuk yang silinder gitu. Jadi FC prime-nya tuh misalnya kita FC20, nah berarti kita ambil yang 20, 25. Kalau yang kanannya itu kubus ya, gitu ya. Jadi, kita bisa pilih sesuai kalau misalnya kalian, oh ini emang udah didefinisikan. Jadi, informasi dari si modelnya itu bisa lebih lengkap gitu. Katakanlah saya pilih di sini 20, 25 gitu ya. Oke, nanti kalau kita pilih, udah langsung pilih itu ya tadi ya, kita pilih jenis materialnya, finishing-nya nggak usah gitu, klasifikasinya ini warnanya, jadi bisa ada banyak warnanya, ini nggak saya pilih. Kemudian, nah ini kalau untuk beton di posisi top sama bottom-nya gitu ya.
Nah, di sini tadi kedalamannya 1.000 tapi tebalnya 250 ya. Jadi sebenarnya kedalaman paling bawahnya itu -1.000 ya, -1.000, topnya berarti di sini 250 minus 750 ya, gitu ya. Oke, di sini kalau udah siap, nah kalian sebenarnya bisa tinggal tentukan saja di grid-nya di mana gitu, apakah di tengah sini, kebetulan misalnya di sini kita ya. Nah, kita klik saja gitu, kita klik, nanti sebenarnya sudah muncul gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang kalau mungkin di view list-nya kalau lebih enak tadi yang ada di grid 1 katakanlah di potongan. Nah, jadi itu sebenarnya sorry dia nggak terlihat ya. Oke, sebentar. Dia di A, oh sorry. Nah, oke. Di A itu muncul ya di sini. Jadi elevasinya ini. Posisinya adalah pondasi di kedalaman 1.000 gitu ya. Kemudian ini kalau kita lihat ini 250 ya tebalnya ya. Oke. Jadi kalau saya dikit, oke, ini cara membuat pondasi tapaknya seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ini juga bisa kita apa namanya? Kalau kita masih menggunakan ini yang sama ya, klik link voting ini masih yang sama, kalian sebenarnya juga tinggal klik lagi juga akan menghasilkan gambar yang sama begitu ya. Katakanlah semuanya kita pakai pondasi, oke, di sini. Kalian juga bisa menggunakan fitur copy sebenarnya, tapi saya klik-klik saja di sini ya. Mungkin di sini saya ganti intro. Di sini saya bisa delete, mungkin bisa jadi kita ada punya jenis lainnya ya. Katakanlah kita punya pondasi yang lain gitu ya, misalnya ada pondasinya ukurannya berbeda gitu ya. Di sini B2, ukurannya misalnya 1.000 tadi, kemudian ini tadi tebalnya 20, berarti ini 500 gitu ya. Kita juga bisa bedakan warna gitu ya, misalnya katakanlah ini 8, ini saya ganti dengan 1 mungkin, gitu ya. Gitu ya, jadi nah ini mungkin untuk ukuran pondasi yang berbeda gitu ya. Katakanlah ini hanya sampel saja ya, belum tentu kondisi realnya begitu ya. Oke, jadi ini hanya menandakan bahwa ini ukurannya berbeda gitu ya. Tapi kalau kalian sama, itu saya hanya mau simulasikan bahwa kita bisa melakukan satu ukuran yang sama seperti itu gitu ya. Oke, kemudian itu pondasi, kemudian untuk kolom, oke, kolom kita juga bisa untuk kolom pedestal ya. Jadi kalau dari pondasi ini tentu ada kolom yang meninggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat di grid-nya gitu, jadi nanti ada kolomnya nih gitu ya. Sampai ke level 0 misalnya, kemudian nanti akan ada tie beam-nya gitu atau sleeve-nya gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke 3D, kita klik kolom, sekarang kita pembuatan kolom. Kalian bisa tulis namanya, kolom K1 katakanlah, kita cek misalkan ukuran kita 400 ya, 400 mutunya sama misalnya gitu ya. Kemudian, nah di sini sama nih, tadi kita topnya di posisi kalau ini -750 ya, itu ya. Kita sampaikan ke 0 dulu, itu ya. Nah ini kita klik di sini. Oke, itu ya. Nah ini juga sebenarnya bisa kita copy ya, klik kanan copy, saya ambil, ini juga bisa kalian, gitu ya. Jadi monggo lah pakai dengan gaya apa saja itu, terserah kalian lah, seperti itu ya.
Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi potongannya ya, oke ya, kira-kira seperti ini gitu ya. Ya mungkin. Nah, ini jadi kalau kita klik di sini, nah ini juga bisa langsung kelihatan gitu ya, untuk potongan pedestalnya seperti itu gitu ya. Oke, ini untuk potongan yang lain. Kayak gitu ya, ini juga kita bisa setting, oke mungkin saya perlu ini yang agak lebih besar, ini hanya untuk, setting saja gitu ya. Oke, atau mungkin memang saya terbiasanya lebih ke 3D begitu ya. Kemudian kalian bisa juga misalnya ini saya copy, klik kanan copy, ambil poinnya juga, klik di sini, nah kalian ini juga bisa setting di sini langsung ya. Klik di sini ganti kolom K2, katakanlah kita perlu kolom K2 yang ukurannya mungkin lebih kecil, di sini ukurannya 250 kali 250 dengan mutu beton yang sama, warnanya mungkin bisa kita bedakan gitu ya, mungkin warnanya kita buat yang lain gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik modify, ah dia jadi lebih kecil seperti itu ya. Oke, kalau kalian copy spesial juga bisa, tapi saya lebih suka bisa aja. Oke, ini klik dulu, baru copy. Oke, seperti itu ya. Kalau kita ingin menghilangkan komennya tinggal di drop saja. Oke, seperti itu. Jadi dari pondasi, kemudian ada kolom untuk pedestalnya sampai dengan level 0, kemudian yang selanjutnya kita bisa buat baloknya gitu ya. Jadi di sini namanya tie beam atau slope ya. Jadi balok yang berhubungan langsung dengan si tanah ya. Gitu ya. Seperti biasa kita setting namanya. Misalnya katakanlah slope gitu ya. Slope kodenya 1. Di sini ukurannya katakanlah 200 kali 400 gitu ya, 200. Ini 200-nya ini adalah B-nya ya. Ini tingginya atau lebarnya ini yang 400 itu tingginya. Mutu betonnya silakan kalian setting lagi gitu ya. Ini saya hanya mencontohkan saja. Kemudian nah di sini. Oke. Nah, posisinya di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal klik saja gitu ya. Di sini karena di sini saya settingnya di sini di posisi 0 jadi pas gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi posisinya pas di sini gitu ya. Karena di sini saya settingnya di posisi DX-nya 0 gitu ya. Jadi sebenarnya ini bisa apa namanya, bisa 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 naik turun ya, tergantung dari si tebalnya itu ya. Katakanlah ini kita ganti, nah gitu ya. Ini juga bisa atau di sini ganti 100. Oke ya. Oke, ini saya kembali ke 3D-nya seperti itu gitu ya. Oke, ini untuk beam-nya nanti juga bisa di beam-nya sebenarnya bisa menerus ya dari sampai ketemu ujung juga bisa begitu ya. Oke ya. Sorry. Atau juga setempat-setempat seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu gitu ya. Oke. Jadi ini masih
bagian sederhana, jadi kita membuat gimana sih caranya dari grid tadi, sampai minimal ketemu dengan struktur dasarnya gitu ya, pondasi, kita ada kolom, kolom pedestal, kemudian nanti ada baloknya gitu ya. Jadi silahkan juga sambil kalian explore juga gitu ya, seperti apa gitu ya, penggunaannya dari masing-masing ini gitu ya. Jadi banyak cara ya, copy-copy, klik-kliknya apa segala macam gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah, eee, untuk gambarannya penggunaan Tekla gitu. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu yang sederhana-sederhana saja? Oke, mudah-mudahan bisa ya. Silahkan dipraktekkan kembali gitu ya di laptop kalian masing-masing lah ya. Karena nanti kemungkinan besar, tugas-tugasnya mungkin saya akan berikan bentuk-bentuk permodelan gitu ya. Jadi silahkan kalian buat juga, kalian pelajari gitu ya. Mungkin yang belum, apa namanya, familiar dengan program atau software BIM, ya mungkin sekalian belajar begitu ya. Oke oke jadi, itu saja untuk, pertemuan malam hari ini gitu ya. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas silahkan ditanyakan, bisa di grup atau misalnya nanti di pertemuan, 2 pekan mendatang gitu ya, kalau misalnya kita ini. Karena pertemuan selanjutnya forum kuis gitu ya, jadi kalian silahkan baca materinya dulu gitu ya, kemudian kalau misalnya ada yang belum jelas bisa ditanyakan, oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya tutup nih ya, saya tutup pertemuan malam hari ini gitu Pak ya. izin, Iya, gimana? saya mau bertanya tapi di luar materi sih Pak. Saya kan baru Heeh ikut gabung ya Pak di heeh. perkuliahan ini. Untuk absensi di pertemuan 1 dan 2 ini gimana ya Pak? Absensi baru ikut hari ini ya? Baru ikut Pak, Yang karena sebelumnya kan saya milih mata kuliah ternyata peminatnya tidak ada, jadi saya dialihkan ke perkuliahan ini Pak. oke oke. Kalau untuk yang pertemuan 1, 2 mungkin masih dispensasi ya? Siapa? Baik Pak. Dia masih dispensasi jadi silahkan itu saja. Nanti pertemuan 1, 2 mungkin saya absensikan semuanya sajalah ya supaya nggak, apa namanya, supaya nggak, salah gitu ya. Tapi kalau untuk yang, apa namanya, pertemuan selanjutnya, next ya, itu jangan sampai lupa ya, apalagi pertemuan depan kan forum dan kuis. Jadi nanti silahkan di itu aja, apa Baik, namanya, terima silahkan kasih banyak Pak. di oke, ada lagi yang mau tanya? Saya mau tanya Pak, Mhm. kalau untuk versinya tahun berapa ya Pak, teklanya? Versinya ini saya sih versi yang paling baru ya, cuman saya memang trial ya, Oh, gitu. berarti kalau ketentuannya bebas ya Pak? Bebas bebas kok, bebas bebas. Saya sih lebih kepada ini ya, sebenarnya sebenarnya ya ini mata kuliah yang mudah ya, mata kuliah sangat mudah. Jadi kayak pembuatan BIM, kalian juga bisa sambil belajar-belajar lagi gitu ya, di banyak source gitu ya, di buku juga ada, di YouTube juga ada gitu ya. Saya lebih ke dasar-dasarnya. Mungkin nanti kalau, sambil yang agak lebih detail mungkin kita sambil sambil belajarnya yang bagian teknik sipilnya gitu ya. Jadi ada bagian-bagian yang perlu apa namanya, jadi misalnya contoh kayak gini ya, contoh kayak bikin pondasi itu seperti ini gitu, ada beberapa desain tertentu. Jadi mungkin saya akan membawanya ke arah sana. Kalau kemampuan BIM-nya kalian bisa buat dengan segala macam source lah seperti tadi yang saya bilang gitu ya. Tapi kalau diskusi strukturnya misalnya ini kalau bangunan, rumah tuh seperti apa, nah mungkin lebih ke arah situnya gitu ya. Mungkin ada tambahan-tambahannya di sana gitu ya. Tapi kalau misalnya, "Pak, saya tadi ada yang belum jelas nih bikin ininya." Nah, itu juga boleh baca di modulnya atau misalnya boleh lihat di apa namanya, dia sebenarnya mengeluarkan ini juga loh, apa namanya, tagline-nya kalau kalian buka di webnya, ada semacam bukletnya lah gitu ya. Jadi ada cara-caranya gitu ya, walaupun dengan versi bahasa Inggris gitu ya. Jadi sebenarnya bisa
bisa banyak cara lah. Jadi toolbar ini untuk apa itu bisa tapi versi berapa saja bebas. Tapi untuk keseragaman pakainya Tekla ya. Ya untuk keseragaman pakainya Tekla. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Pak, izin Pak, kalau untuk di webnya itu kita pilih downloadnya yang student ya Pak? Kenapa? Yang struktur aja, yang struktur. Iya, Tekla struktur, tapi pilihnya yang for student ya Pak? Iya, ya kalian bikin account lah. Saya juga jadi bikin account. Karena saya tanya Pak Acep, apakah emang kampus ada apa namanya lisensi untuk mercunya? Itu belum ada jawaban clear-nya tuh, gitu. Saya nggak tahu apakah sebenarnya kan harusnya kalian tuh bisa pakai apa namanya akun studentnya ya, gitu. Jadi saya terpaksa bikin akun sendiri lah, gitu. Oke. Nah itu saja sih. Jadi harapan saya kalian juga bisa download dengan cara apapun monggo ya silahkan ya. Mau pakai trial versi, student versi atau apapun gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Harusnya setahun, waktu saya buat langsung countdown tuh. Jadi setahun kita bisa free lah gitu. Tapi setelah itu mungkin berbayar. Oke? Nggak ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, berarti saya tutup pertemuan malam hari ini. Nanti kita akan pelajari untuk pembuatan model-model yang lebih lanjut dan juga mungkin lebih ke diskusi bentuk strukturnya seperti apa gitu ya. Kalau di lapangan gitu ya, nanti kita bisa discuss gitu ya. Atau mungkin juga ada usulan, Pak, ini kayaknya bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, itu nanti monggo kita diskusikan gitu ya. Jadi untuk malam hari ini cukup sampai di sini saja gitu, bagaimana sampai pembuatan modeling gitu ya, modeling sampai dengan struktur yang dasar gitu ya, pondasi, kolom dan juga suluk balok gitu ya. Oke, saya tutup pertemuan malam hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absennya nanti saya absensikan ya, jadi ini otomatis. Jadi kalau kalian join pasti sudah otomatis terrecord. Oke.